episode kali ini kita akan bercerita tentang kancil dan buaya. Simak yuk ceritanya. Di hutan belantara hiduplah banyak satwa. Halo, saya gajah. Saya monyet. Saya buaya, hehe. Bebek, apakah kalian pernah melihat bebek? Saya ayam. Apakah kalian memelihara ayam di rumah? Dan saya si kancil, hahaha. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah. Di hari yang cerah, saat matahari bersinar di pagi hari, kancil melihat seekor induk bebek yang sedang berenang di sungai bersama anak-anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang bersama anak-anakmu." Iya dong kancil. Jawab induk bebek sambil berenang. Seperti julukannya, kancil si binatang cerdik dan ramah, ia pun menyapa satwa-satwa yang ada di hutan sambil berjalan kaki menyusuri hutan. Banyak binatang yang senang dengan keramahan si kancil. Tidak hanya ramah, kancil juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan berbagai masalah yang ada. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka menemui masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu memecahkan masalah temannya yang ada di hutan. Suatu hari saat sedang berjalan menelusuri hutan, kancil mendengar teriakan. Tolong saya. Si kancil langsung berlari menuju sumber suara. Sesampainya di sumber suara, si kancil menemukan induk ayam yang sedang kepanikan. Kemudian kancil bertanya pada induk ayam. "Ada apa ayam?" Tolong saya kancil, tolong saya. Anak-anakku terjebak di lubang itu. Induk ayam menjawab dengan suara panik. "Tenang ayam, saya akan membantu menyelamatkan anak-anakmu." Si kancil pun segera menghampiri anak-anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka. Setelah masuk ke dalam lubang, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Hai anak ayam, saya akan menolongmu keluar dari sini. Kalian jangan panik ya. Ayo naik ke punggungku agar kalian bisa terbebas dan bertemu dengan induk kalian," ucap kancil dengan ramah. Siap, terima kasih Tuan Kancil yang baik sudah mau menolong kami, ucap anak-anak ayam. Setelah semua anak ayam naik ke tubuhnya, kancil pun melompat ke atas dan berhasil menyelamatkan anak ayam. Sang induk ayam pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil dan berkata, Terima kasih Kancil sudah menyelamatkan anak-anakku dan kami bisa berkumpul lagi. Tak hanya induk ayam, ketiga anak ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. Terima kasih Tuan Kancil, ucap ketiga anak ayam dengan wajah yang sangat girang. Setelah berjalan menyusuri hutan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di tepi sungai yang ada di dalam hutan. Kancil pun minum air sungai untuk menghilangkan dahaganya setelah berjalan cukup lama. Setelah puas minum di sungai, kancil yang tengah melihat-lihat di sekitar sungai, matanya berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya senang adalah buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi sungai dengan selamat. Si kancil akhirnya mendapatkan ide, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar ke tepi sungai menghampiri kancil yang terlihat senang. Hei kancil, kenapa kamu datang ke sini? Kamu mau jadi santapanku? Tanya buaya pada kancil. Kancil pun menjawab dengan senang hati. "Aku punya berita baik untuk para buaya. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai.
Kalian cukup berjejer di sungai dan nanti aku akan menghitung. Merasa senang mendengar kabar Kancil membawa daging segar untuknya dan teman-teman buaya lainnya, buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan Kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk jembatan. Kami sudah siap, Kancil. Kata semua buaya dengan penuh semangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai di ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, Terima kasih banyak para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini. Wah, kurang ajar si Kancil licik. Kita dibohongi oleh binatang licik itu. ucap buaya dengan wajah sangat kesal. Si Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena sudah dibohonginya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Pesan moral yang bisa didapat dari cerita ini adalah Kancil binatang yang ramah, baik dan suka menolong kepada binatang-binatang yang membutuhkan bantuan. Kita sebaiknya sebagai manusia juga memiliki sifat tersebut agar tali kasih antar sesama dapat terwujud. Di sisi lain, Kancil memiliki kelebihan yaitu kecerdikan, tetapi kecerdikannya digunakan untuk mengelabui buaya-buaya demi mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Hal ini membuat buaya menjadi sangat marah kepada Kancil karena telah dibohongi dan menganggap Kancil adalah musuhnya. Hal ini bisa menjadi pembelajaran bahwa perbuatan menipu adalah tidak benar, hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi banyak orang. Demikian cerita Kancil dan Buaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Thank you.